Masakan Cece Hongkong. Yang digambar itu namanya adalah Sansin Paoyi ya. Jadi Sansin Paoyi itu biasanya belinya itu dalam keadaan masih hidup, segar kayak gitu ya. Itu biasanya di Hongkong itu dimasak Cheng Kobe atau Cheng Sun Yung, itu sama saja ya. Jadi paoyinya itu dibersihkan dulu. Cara membersihkannya itu memakai tepung sangfen gitu ya. Dioleskan merata, terus dicuci sama air mengalir, itu nanti hitam-hitamnya hilang. Semisal belum hilang itu bisa disikat dengan sikat gigi yang khusus untuk membersihkan daging-daging yang susah dihilangkan kotorannya. Jadi disediakan sendiri sikat untuk membersihkan paoyi kayak gitu ya. Terus setelah bersih itu ditaruh di piring yang lebar kayak gitu ya. Kira-kira muat untuk dicecer-cecer gitu ya paoyinya. Dibentuk melingkar boleh. Kalau ada piringnya segi 4 ya segi 4 kayak gitu ya. Ditata terus dikasih irisan kobe. Setelah dikasih irisan kobe nanti dikukus. Terus setelah matang itu dikasih taburan daun pre sama minyak sama siau. Seperti itu ya. Terus misal dikasih taburan sunyong itu juga bisa. Dikasih taburan suindao yang dicacah itu terus dikukus. Nanti kalau matang dikasih taburan daun pre, terus dikasih minyak, dikasih siau. Sama kayak kita masak kukus ikan kayak gitu ya. Jadi cara masaknya seperti itu juga bisa. Ini rata-rata paoyi itu dicing ya, bukan diman ya. Kalau diman itu paoyi yang sudah mati, itu yang biasanya sudah kalengan, itu juga bisa, atau mungkin yang beli yang direndam di air itu juga bisa. Jadi untuk memasak paoyi seperti ini. Aku biasanya dulu itu seperti ini. Kukus paoyi itu tidak usah lama-lama ya. Paling 5-7 menit ya sudah cukup ya. Untuk masakan selanjutnya adalah kukus ikannya. Kalau kukus ikan itu mudah banget ya. Jadi ikannya itu dibersihkan. Kalau ikan seperti di gambar ini ngukusnya itu cukup 7 menit sudah matang ya. Itu ikan yang howata, maksudnya itu ikannya itu segar dan dagingnya itu tidak keras. Cukup 7 menit itu sudah cukup ya. Nanti kalau sudah dikukus matang disiram ditaruh jung sama disiram siau sama minyak, sudah begitu aja ya. Terus masakan selanjutnya adalah yong paprika ya. Itu kalau bahasa Indonesianya itu paprika, tapi kalau di Hongkong itu biasanya disebut taijiu, hong taijiu kayak gitu ya, atau hong jingjiu itu yang hijau. Kalau yang wong taijiu itu biasanya yang kuning atau yang merah. Ini cukup mudah ya, kita beli daging ikan giling kayak gitu ya. Terus di rumah itu cabenya itu tadi dibersihkan, terus diiris, dipotong-potong gitu, terus diisi sama yiyuknya tadi ya. Setelah diisi itu digoreng. Setelah digoreng itu biasanya kalau aku dulu penyajiannya ya, jadi itu semuanya yang tadi sudah digoreng itu dibuatkan saus ya. Sausnya itu boleh suindao taosi ya. Jadi kita oseng-oseng dulu suindao sama taosinya, dikasih hoyao, dikasih siau, dikasih sedikit minyak ikan sama cimaoyao, dikasih air, habis itu disiram sama taufen kayak gitu, dibuat kental-kental gitu ya. Setelah itu baru tadi yang sudah digoreng tadi dimasukkan ke situ, diaduk-aduk. Kalau sudah matang ditaruh di piring, ditaburi daun pre. Sudah begitu saja, sudah matang ya. Next dengan sayur selanjutnya yang ada di gambar itu adalah setim tahu sama udang ya. Jadi tahunya itu kalau bisa tahu yang ada kotaknya itu ya, yang ada dipakai itu loh biasanya. Itu dibuka terus diiris dijadikan 8 biji kayak gitu ya. Terus ditaruhin atasnya itu ditaruh udang. Habis itu terus dikukus. Dikukusnya itu 5 menit cukup ya. Karena udang itu juga cepat matang dan tahunya itu kalau dipakai itu memang sudah matang kayak gitu. Jadi nggak usah lama-lama. Setelah matang itu airnya yang ada di tahu itu dibuang ya, ditiriskan sedikit, habis itu disiram minyak sama disiram sama siau, kecap asin gitu ya. Terus jangan lupa itu ditaburi daun pre. Sudah seperti itu saja. Oh iya, itu hanya itu diyip dulu ya sama garam sama kayak siau ya, kayak bumbu-bumbu biasanya itu diyip sebentar aja sudah meresap itu. Baru ditaruh di atasnya tahu, dikukus seperti itu ya.
Masakan selanjutnya adalah oseng sailanfa sama sansin yichi. Ini adalah sansin yichi ya. Jadi ini masaknya cukup mudah ya. Sailanfanya itu dipotong-potong, dibersihkan, direndam sama air garam kira-kira setengah jam. Biar itu ulat-ulatnya di dalamnya itu keluar semua ya. Habis itu kita rebus air, terus sailanfanya itu dimasukkan ke air itu, direbus sampai matang kayak gitu ya. Setelah itu ditiriskan. Habis ditiriskan kita dioseng-oseng dulu, kita siapkan wajan, terus kita oseng-oseng yijinya. Sansin yijinya itu memakai bawang ya. Cacahan bawang dioseng-oseng dulu, habis itu ditaruh di mangkok. Itu kira-kira sudah matang kayak gitu ya. Terus sailanfanya itu dioseng-oseng lagi sama bawang. Terus kita buatkan sausnya ya. Sausnya itu bumbunya hoyao, siau, dong, sama sedikit kaifen ditaruh di sailanfanya itu. Terus dikasih air kira-kira 5 sendok itu sudah cukup ya. Terus dikasih larutan sangfen atau tepung kayak gitu biar kental. Habis itu diaduk-aduk matang. Terus sailanfanya itu ditaruh di piring, sama di atasnya itu ditaruh sansin jiji yang tadi sudah digoreng. Penyajiannya seperti itu ya. Semoga bermanfaat ya. Next. Untuk masakan kali ini adalah ayam segar yang sudah dipotong-potong ya. Ini bumbunya beli ya, namanya di Kaibu itu ada ya, satu bungkus gitu ya. Atau kalian bisa beli Sakyongfen kayak gitu namanya ya. Terus sama ini aku lupa namanya, kuning-kuning pokoknya itu aku belinya di Kaibu. Biasanya itu satu bungkus kecil itu direndam dulu, terus dicampur sama Sakyongfen itu tadi, dibalurkan di ayamnya, direndam diyip biar bumbunya itu meresap kayak gitu ya, dimasukkan di kulkas kira-kira minim setengah jam ya. Habis itu baru sore gitu kukusnya itu kira-kira 15 menitan sudah cukup ya. Dan ini sausnya itu jangan dibuang ya, itu untuk merendam ayamnya supaya lebih enak kayak gitu ya. Next, dengan masak pare dengan teri Medan ya, kayak bentuknya memang mirip dengan teri Medan ya, tapi ini bukan teri Medan ya. Ini cara masaknya itu parenya itu dicuci bersih, terus diiris-iris, terus dioleni sama garam biar lemes gitu ya, biar nanti kalau di oseng juga tidak hancur kayak gitu ya. Habis itu dikasih garam, terus dicuci sama air, ditiriskan. Terus terinya ini juga dicuci bersih, terus disiram sama air panas supaya bau-bau, katanya ada bahan pengawet kayak gitu ya, itu supaya hilang kayak gitu, ditiriskan. Itu cara masaknya itu, siapkan bawang putih gitu dicacah, terus ikannya itu dioseng-oseng dulu, digoreng gitu ya sebentar, terus ditaruh di mangkok. Terus oseng lagi bawang putih, parenya itu dimasukkan ya, dimasukkan terus dioseng-oseng, terus dikasih bumbunya itu. Kalau aku dulu itu roiko sama garam sama sedikit gula, sudah gitu aja, tidak pakai yang hitam-hitam, maksudnya siau gitu ya, karena nanti warnanya jadi hitam, nggak cantik lagi. Terus setelah mau matang itu terinya dimasukkan, diaduk sama-sama, sudah matang bisa ditaruh di piring, disajikan kayak gitu ya. Sailanfa jauh fengau. Ini caranya, sailanfanya itu direbus matang dulu ya, terus ditiriskan. Terus siapkan bawang putih, siapkan wajan, bawang putihnya ditumis, terus fengaunya dimasukkan. Setelah itu bersamaan dengan sailanfanya juga dimasukkan. Setelah itu kita kasih bumbu siau sama gula sama sedikit kaifen, terus sedikit garam ya, diaduk-aduk. Habis itu dikasih air, terus dikasih larutan sangfen. Waktu dikasih larutan sangfen itu bisa kalian tambahkan sedikit hoyao ya. Jadi setelah itu diaduk rata, sudah matang, ditaruh di piring, ditaburi dengan daun pres sedikit saja. Sudah seperti itu cara penyajiannya ya. Next, dengan menu selanjutnya, ini adalah daging ikan, biasanya ala-ala Japan gitu ya, maksudnya ala-ala masakan Jepang. Jadi daging ikannya ini beli ya, setelah itu dibumboni, itu biasanya dibumbu sama saus teriyaki ya. Jadi kayak dibumbui dulu, setelah itu habis itu digoreng. Kalau sudah mau matang ditaburi sama wijen atau cima gitu ya. Setelah itu ditaburi, dibolak-balik, terus
sudah matang, diiris di campan, habis itu ditaruh di piring. Sudah seperti itu. Sausnya namanya saus teriyaki ya. Jadi ditaburi saus itu terus digoreng, ditaburi cima, begitu saja ya. Next, selanjutnya, bukan orang Hongkong namanya kalau hanya memakan menu itu saja. Jadi di sini kita tetap memakai bahan dari Sailanfa, cuman beda toppingnya atau isiannya kayak gitu ya. Jadi yang pertama kita rebus dulu Sailanfanya, ditiriskan. Habis itu kita siapkan daging yuyuknya, digoreng, terus matang, diiris tipis-tipis. Terus cara masaknya seperti ini. Jamurnya itu sudah diiris tipis-tipis ya. Ini sansin jamur ya. Jadi jamur yang segar kayak gitu ya. Cara masaknya itu disiapkan bawang putih, dioseng sama jamur. Setelah itu dimasukkan ikannya. Terakhir dimasukkan Sailanfanya. Habis itu dikasih air sedikit, dimasukkan bumbu terdiri dari siau sedikit, kaifen sama sedikit gula dan sedikit garam. Setelah itu diaduk-aduk. Siapkan larutan tofen, dimasukkan ke sayur yang tadi, terus disama dikasih sedikit hoiao, diaduk-aduk. Setelah kental ditaruh di piring, ditaburi sedikit daun pre, sudah siap disajikan. Seperti itu ya. Next kita lanjut dengan menu sayur yang tahu ya, apa itu steam sweetan ya. Contohnya seperti di gambar itu ya. Jadi bahannya itu 2 telur, udang sama 1 buah tahu. Tahunya itu boleh tahu macam apapun, boleh beli di pasar, boleh beli dipakai juga boleh. Itu tahunya diiris kecil-kecil ya. Ini cara masaknya itu dipecahkan telurnya, diaduk-aduk, dihilangkan busanya, habis itu dibumbuni sedikit garam saja, hanya garam saja ya. Habis itu tahunya itu ditata di mangkok, sama di atasnya itu ditaruh udang. Setelah itu dikukus dengan api pelan sekali itu kira-kira selama 10-12 menit. Itu tutupnya itu agak dibuka sedikit gitu ya, dikasih jalan supaya uapnya itu bisa keluar dan tidak netes di telurnya, biar nanti hasilnya telurnya itu halus kayak gitu ya. Setelah telurnya matang itu bisa disiram dengan sedikit siau sama minyak yang sudah dipanaskan, terus ditaburi sama sedikit daun pre, sudah seperti itu ya. Dan yang sayur yang paling bawah itu adalah ciuk peng. Jadi itu cara masaknya adalah beli daging giling, terus dikasih bumbu, terus ditaruh di mangkok gitu ya. Bumbunya itu opsional ya, terserah kalian ya. Bisa pakai siau huyau atau mungkin kalian punya resep yang lainnya juga boleh. Kalau saya dulu itu sedikit huyau, siau, dong, kaifen dan perasan air jeruk, bawang putih sama jahe, itu biar wangi kayak gitu ya. Setelah itu ditaruh di piring, sama kita iris sedikit 1 buah lapjong yang khas Cina itu ya, ditaruh di atasnya, terus dikukus selama 10 menit dengan api yang sedang kayak gitu. Sudah siap disajikan. Masakan selanjutnya adalah sansin udang sama telur ya. Jadi udang yang segar sama goreng telur. Ini cara masaknya itu udangnya itu digoreng dulu ya. Jadi dicin, maksudnya digoreng-goreng sedikit gitu. Habis itu kalau sudah matang dimasukkan di telur yang sudah diceplok dan sudah dikasih daun pre. Jadi diaduk-aduk kayak gitu ya. Habis itu baru digoreng, kayak gitu aja sih masaknya. Bumbunya itu kaifen sama garam sama sedikit merica dan sedikit cimayau, itu saja ya. Next, sayur selanjutnya adalah yang digambar ini, namanya adalah samanhi atau ikan salmon ya. Jadi kita beli 1 lembar ikan salmon, kita dikasih garam saja ya, nggak usah dikasih apapun. Terus habis itu digoreng gitu ya, dipotong-potong kecil-kecil terus digoreng. Cin ya, ini cepet banget matangnya ya. Habis itu ditiriskan dulu, terus wajan kita itu dikasih bawang putih, dioseng-oseng sama bawang bombay. Setelah bawang bombaynya mau matang, itu daging salmonnya dimasukkan, terus dioseng-oseng lagi sedikit. Tidak usah ditambahi apapun ya. Kalau kalian mau sedikit siau nggak apa-apa, sama sedikit gula sedikit saja. Karena ikan salmon itu tanpa dikasih bumbu apapun itu rasanya sudah enak ya, kayak gitu ya. Setelah matang ditaruh di mangkok, ditaburi dengan daun pre. Sudah seperti itu aja cara memasak salmon kalau dioseng sama yongchun.
Yang satu ini namanya adalah kaikyo. Masakan ini biasanya dalam bahasa Hong Kong disebut fung chow. Fung chow itu adalah kaikyo yang dimasak sama sindao tausi. Cara masaknya itu kaikyo-nya ini dijutsoi dulu ya, terus ditiriskan. Terus siapkan geprekan sindao tausi. Habis itu dicacah bareng kayak gitu ya. Terus ditumis sama minyak. Setelah wangi dimasukkan fung chow-nya. Terus dikasih bumbu. Bumbunya itu terserah kalian ya, boleh dikasih bumbu sesuai selera majikan kalian atau yang ada di rumah majikan kalian. Kalau aku dulu itu sedikit lojao, sedikit siau, sedikit hoyao, dan sedikit kaifen, garam sama sedikit gula. Diaduk-aduk terus ditunggu sebentar, dikasih air juga ya, dikasih air kayak diman gitu ya supaya bumbunya meresap sedikit ya. Tapi ini masaknya juga nggak lama banget ya, paling juga 15 menit gitu sudah mateng ya. Jadi kira-kira waktunya seperti itu. Kalian boleh testing rasa. Setelah rasanya dikira sudah cukup, kalian bisa matikan api. Kalau ini semisalnya kurang kental, bisa ditambahi dengan larutan sangfen ya, supaya lebih menarik sedikit. Jangan lupa ditaburi dengan daun pre. Sudah siap disajikan ya. Sayuran yang satu ini namanya adalah taomiu, di oseng sama saus konyeji ya. Jadi cara masaknya itu taomiunya itu dicuci kering, maksudnya dicuci bersih kayak gitu ya. Terus dikeringkan, ditumis sama bawang putih. Setelah matang, bumbunya itu cuman kaifen sama sedikit garam ya. Ini sudah enak banget ya. Jadi tidak perlu macam-macam. Terus kalau sudah matang gitu ditaruh di piring. Terus kita membuat sausnya. Jadi ini konyijinya ini dari kemarin malam itu sudah direndam ya. Setelah direndam itu dikukus ya, kira-kira setengah jam dengan api kecil. Setelah itu dihancurkan gitu ya, dicuil-cuil gitu ya. Dihancurkan seperti gambar kayak gitu ya. Ini cara membuat sausnya itu adalah siapkan wajan, dikasih sedikit minyak, dioseng sedikit bawang putih, terus ini konjijinya itu dimasukkan bersama air sisa rendaman kemarin yang konjijinya itu jangan dibuang ya, itu biar baunya itu lebih wangi kayak gitu ya. Terus bumbunya itu cuma dikasih hoyo sama sedikit gula aja ya, dikasih airnya itu air yang rendaman konjiji itu ya, itu sudah manis banget rasanya. Jadi kita tidak perlu memberi bumbu yang aneh-aneh ya. Dikasih hoyo sama sedikit garam, terus dikasih tofen. Setelah itu kelihatan seperti saus yang kental kayak gitu ya, terus ditaruh di atasnya taomiu seperti di gambar ini ya, dan sudah siap disajikan untuk dimakan oleh majikan kita. Semoga sedikit penjelasan memasak ala Hongkong ini bisa membantu kalian yang mungkin bingung gimana sih masak masakan Hongkong. Terima kasih untuk yang sudah nonton ya.